Shalom saudara-saudaraku, warga GKJ Kerten. Berjumpa dengan saya saat ini. Dan saat ini mari kita bersama menghayati firman Tuhan sebagai dasar kita membangun kehidupan yang saat ini diambilkan dari Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-20. Tetapi saat ini tidak akan saya bacakan semuanya. Saya akan hanya membacakan di ayat yang ke-14 semata. Demikian firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan saat ini. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, tema renungan di saat ini adalah sungsang. Adakah yang saudara-saudaraku warga GKJ Kerten yang dulu lahirnya itu sungsang? Jika biasanya ketika lahir itu kepalanya dulu yang keluar, tetapi sungsang adalah sebaliknya, yang keluar adalah kakinya terlebih dahulu. Dengan kata lain, sungsang merupakan kondisi yang tidak biasa dan sangat berbeda dengan apa yang normal. Nah, kalau saya menghayati tentang sungsang ini kemudian menjadi sebuah realita yang terjadi dalam kehidupan kita menghayati Natal di saat ini. Bukankah Natal kita saat ini adalah Natal yang sungsang? Natal tahun ini tidak biasa dan sangat berbeda jika dibandingkan dengan penghayatan kita, perayaan Natal kita di tahun-tahun yang lalu. Saat ini kita menghayati Natal berbarengan dengan kondisi pandemi yang kita tidak tahu kapan akan selesainya. Natal tahun ini kesannya menjadi tidak meriah, tidak heboh, tidak ada kegiatan yang begitu menunjukkan sukacita kita untuk menghayati Natal. Padahal biasanya kita merayakan Natal dengan luar biasa. Apalagi kalau di gereja Kerten itu pasti tiap Natal itu pasti sembelih B1. Jadi sebuah kebiasaan yang dilakukan terus menerus. Tetapi saat ini kita tidak mungkin melakukan seperti itu. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah Natal yang penuh dengan permasalahan, yang dengan merebaknya pandemi COVID-19 membuat kita kemudian mawas diri. Kita tidak bisa hanya lagi menjaga hidup kita, tetapi juga kita harus menjaga hidup orang lain juga. Belum lagi dengan terdampaknya orang-orang yang kemudian ter-PHK, kehilangan lapangan pekerjaan, mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari juga susah, dan semakin banyaknya orang yang terkena penyakit COVID-19 ini dan banyak membuat orang harus kehilangan nyawanya. Jadi pergumulan kita saat ini tidak hanya bergumul mengenai kesehatan, tetapi juga ekonomi. Tetapi ketika saya juga penghayatan tentang Natal di tengah pandemi ini, ada satu lagi yang perlu kita hayati adalah bahwa permasalahan menghayati Natal dari kacamata teologi yang perlu kita bangun ulang untuk menghayati Natal dengan lebih baik. Saudara-saudara yang terkasih, layaknya bayi yang dilahirkan sungsang, pesan Natal saat ini adalah juga pesan Natal yang sungsang. Natal tidak selalu harus dikaitkan dengan perayaan yang meriah, yang heboh, yang serba oke dan serba wah. Justru di tengah pandemi kita harus memaknai Natal dengan semangat yang baru. Tetapi penghayatan itu akan lebih mendalam lagi. Natal sebenarnya membuat kita kemudian membongkar ulang asumsi sosial masyarakat. Mengapa begitu? Ya memang harus begitu. Meskipun Yesus adalah raja di atas segala raja, tetapi Yesus dilahirkan di kandang dan bukan di istana raja. Meskipun Yesus adalah juru selamat dunia, tetapi dia tidak diberitakan terutama dan pertama kali kepada orang-orang yang punya jabatan, yang mempunyai harta, mempunyai kekuasaan yang luar biasa. Tetapi kelahiran Yesus perdana diceritakan oleh malaikat kepada para gembala.
yang ketika itu adalah orang-orang yang dipandang sebelah mata, yang disepelekan, yang dianggap rendah dan rentan. Nah, kalau kemudian kita mau boleh jujur, bukankah kondisi kita ini juga dalam kondisi yang rentan? Dan di tengah kerentanan yang kita alami ini, dalam pergumulan dan pergulatan kehidupan ini, maka Yesus hadir bagi kita. Meskipun kita semua ini rentan, tetapi kita tidak ditinggalkan oleh Allah. Bahkan pesan Natal menunjukkan dengan tegas, di tengah kerentanan, di tengah kerapuhan dan keringkian manusia, Allah berkenan hadir, memberikan dirinya bagi manusia melalui diri Tuhan Yesus Kristus. Saudara, justru di tengah kerentanan, Allah hadir, mencintai dan melindungi kita. Melalui Yesus, Allah mau turun dan turut hadir di tengah pergumulan dan pergulatan hidup manusia. Kerentanan menjadi ruang bagi kita untuk saling mencintai dan dicintai. Melalui Natal, Allah tidak lagi berada di awang-awang, di tempat yang tidak terjangkau oleh manusia. Namun Allah hadir berada di sini, tepat di dalam kehidupan manusia. Allah tidak lagi dijumpai di akhir zaman, tetapi Allah hadir dijumpai di sepanjang zaman. Allah yang hadir dalam kerentanan manusia juga memanggil kita untuk hadir juga dalam kerentanan diri sesama kita. Allah yang hadir dan terlibat dalam pergumulan dan pergulatan hidup manusia juga memanggil kita untuk hadir bagi pergumulan dan pergulatan hidup sesama kita. Oleh karena itu, perkenankan saya mengucapkan juga selamat menghayati dan memasuki Natal yang sungsang ini, dan kiranya melalui penghayatan Natal yang baru ini kita dimampukan menjadi pribadi yang lebih punya kepedulian, kepekaan terhadap sesama kita yang rapuh dan ringkih. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita menutup renungan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami disadarkan bahwa kondisi new normal juga membuat kami menghayati kehidupan Natal juga dengan cara pandang yang baru. Natal tidak selalu identik dengan kemewahan, pesta pora, segala sesuatu yang serba wow. Tetapi Natal tahun ini mampu mengajak kami kembali berefleksi bahwa Allah hadir dalam kerentanan diri manusia. Allah hadir untuk bisa dijumpai oleh setiap orang yang membutuhkan pertolongannya. Dan melalui peristiwa Natal ini menyadarkan kami semuanya juga kami punya tanggung jawab untuk menolong saudara-saudara kami yang rentan, yang rapuh karena terdampak adanya COVID-19 ini, untuk kami mampu merangkul dan menolong mereka. Mampukan kami melalui sukacita Natal ini menjadi penyemangat bagi kami untuk boleh menolong saudara-saudara kami dalam menapaki kehidupan mereka masing-masing. Tuhan berkati kami dan tolong kami. Di dalam Kristus Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara terkasih, kita akan bersama mendengarkan kesaksian pujian dari seorang jemaat GKJ Kota Gede yang akan melantunkan pujian ini, yaitu Zefanya. Kiranya lagu ini menguatkan iman percaya kita. Selamat menyaksikan. Layakkanlah
Mas kau menyadar